Om Swastiastu. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, diantaranya adalah pemahaman lama dan pemahaman baru tentang asesmen. Yang kedua, konsep asesmen berdasarkan beberapa literatur. Yang ketiga, praktek baik dalam merencanakan sebuah asesmen. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang pemahaman lama dan pemahaman baru tentang asesmen itu sendiri. Mari kita pahami bahwa pemahaman lama tentang asesmen dalam pendekatan tradisional, asesmen itu sering dilihat sebagai alat ukur hasil akhir. Biasanya asesmen dilakukan di akhir suatu pembelajaran seperti ujian atau tes besar untuk mengetahui siswa apakah memahami materi yang telah diajarkan. Nah, di sini asesmen dianggap sebagai alat evaluasi sumatif yang hanya menilai kemampuan siswa dari titik tertentu. Siswa yang mendapatkan nilai tinggi dianggap berhasil, sementara yang nilainya rendah itu dianggap gagal. Nah, asesmen itu sendiri seringkali berfokus pada penguasaan konten, seperti kemampuan mengingat, fakta, angka, dan rumus. Nah, pada pemahaman yang lama, peran guru itu sebagai penilai tunggal, di mana guru menentukan apakah seorang itu layak mendapatkan nilai baik, buruk, tanpa banyak melibatkan siswa dalam proses refleksi atas hasil belajarnya. Nah, tentu saja pendekatan lama itu memiliki banyak kelemahan. Yang pertama, fokus yang terlalu besar pada nilai akhir. Nah, di sini seringkali membuat siswa merasa cemas dan tertekan. Mereka hanya belajar untuk mendapatkan nilai, bukan untuk benar-benar memahami dari materi yang diajarkan. Yang kedua, asesmen hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya mereka selama proses belajar itu berlangsung. Selanjutnya, pendekatan ini juga tidak memperhatikan kebutuhan belajar individu siswa. Setiap siswa belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Hanya mengandalkan tes tertulis standar bisa jadi tidak adil bagi mereka yang mungkin lebih unggul dalam keterampilan lain, seperti berpikir kritis, ataupun kemampuan bekerja secara kolaboratif. Nah, untuk pemahaman baru tentang asesmen, sekarang kita akan membahas tentang pemahaman baru tentang asesmen itu sendiri. Di dalam pendekatan modern, asesmen tidak lagi sebagai alat ukur atau alat untuk mengukur hasil akhir saja, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Asesmen bukan lagi sekedar untuk memberikan nilai, tetapi juga membantu siswa belajar. Salah satu konsep kunci dalam pemahaman yang baru ini adalah asesmen formatif, yaitu penilaian yang dilakukan atau penilaian yang dilaksanakan secara terus-menerus. Asesmen bukan lagi sekedar untuk memberi nilai, tetapi untuk membantu belajar siswa. Salah satu kuncinya seperti saya katakan tadi, asesmen formatif yaitu penilaian yang dilakukan selama proses belajar itu sendiri, atau penilaian secara autentik. Untuk membantu perkembangan siswa, dengan asesmen formatif, guru dapat memberikan umpan balik secara berkala, sehingga siswa tahu apa yang perlu mereka tingkatkan sebelum tiba di ujung pembelajaran. Selain itu, asesmen lebih banyak berfokus pada proses berpikir dan keterampilan, bukan hanya penguasaan konten. Misalnya, siswa mungkin dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, atau berkolaborasi dengan temannya. Ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kemampuan siswa. Nah, peran asesmen itu sendiri, pemahaman baru yang juga menempatkan siswa sebagai bagian aktif dari proses asesmen itu sendiri. Siswa tidak hanya sebagai objek yang dinilai, tetapi dilibatkan dalam proses penilaian itu sendiri, baik itu penilaian diri maupun penilaian antar
teman atau teman sejawat. Nah, di sini hal ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan refleksi dan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Dengan demikian, asesmen akan menjadi alat yang mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis tentang pembelajaran mereka, mengenai kekuatan dan kelemahan mereka, serta terus memperbaiki dirinya. Pemahaman baru juga mengakui bahwa asesmen tidak hanya berupa tes tulis. Kini kita melihat beberapa bentuk asesmen seperti proyek, portofolio, presentasi yang memungkinkan siswa untuk menentukan pemahaman mereka dalam cara yang lebih kreatif dan kontekstual. Dalam pendekatan ini, asesmen menjadi bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri, di mana bisa membantu siswa dalam berpikir lebih dalam tentang materi dan bagaimana mereka menerapkan dalam kehidupan nyata. Yang ini selanjutnya ada umpan balik konstruktif dan berkelanjutan. Asesmen modern menekankan bahwa pentingnya umpan balik untuk berkelanjutan dan konstruktif. Umpan balik bukan hanya untuk memberi tahu siswa di mana mereka gagal, tetapi juga bagaimana mereka bisa memperbaiki. Nah, guru bekerja sebagai mitra dalam pembelajaran siswa, memberikan dukungan sepanjang proses pembelajaran itu sendiri. Ya, setelah kita tadi memahami konsep lama dan konsep baru tentang asesmen, kita akan belajar tentang konsep asesmen itu sendiri. Di dunia pendidikan, asesmen merupakan bagian yang sangat penting dari proses belajar mengajar. Tetapi, apa sebenarnya asesmen itu? Bagaimana peran asesmen dalam membantu kita memahami perkembangan siswa? Mari kita bahas dalam konsep asesmen secara mendalam dan bagaimana kita bisa menerapkan dalam pembelajaran. Kita mulai dulu dari definisi asesmen itu sendiri. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang apa yang dipahami, dipelajari, dan dicapai peserta didik. Ini bukan sekedar memberikan nilai pada ujian atau tes, tetapi lebih dari itu, asesmen membantu kita untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkembangan siswa dalam bentuk aspek pembelajaran. Asesmen bisa berupa proses yang dilakukan secara terus-menerus atau continue selama pembelajaran berlangsung. Dengan asesmen, kita bisa menilai kemajuan, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki oleh peserta didik. Ini adalah alat yang sangat berharga bagi guru untuk memahami apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Secara umum, asesmen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen formatif. Yang kedua, itu asesmen sumatif. Nah, apa perbedaannya? Mari kita bahas bersama. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa, guru, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sebelum sampai di akhir pembelajaran. Contohnya, seperti kuis kecil, diskusi kelas, tugas harian. Dengan asesmen formatif, kita bisa melihat di mana siswa mengalami kesulitan dan segera kita bisa memperbaikinya. Yang kedua, ada asesmen sumatif. Asesmen ini adalah asesmen yang dilakukan di akhir periode. Itu bisa di akhir tujuan pembelajaran, setiap tujuan pembelajaran, 2 tujuan pembelajaran, atau di akhir periode pembelajaran. Ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa secara keseluruhan. Contohnya, termasuk ujian akhir semester, sumatif itu sendiri. Proyek besar, atau presentasi akhir. Asesmen sumatif ini memberikan gambaran tentang pencapaian siswa setelah proses belajar itu sendiri selesai. Jadi sementara asesmen formatif lebih berfokus pada proses, sedangkan asesmen sumatif
itu berfokus pada hasil akhir. Nah, sekarang apa sih tujuan asesmen itu sendiri? Mengapa kita melakukan asesmen? Ada beberapa tujuan asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama, mengukur pencapaian siswa. Ini adalah fungsi tradisional asesmen, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa itu mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mendiagnosis kesulitan belajar. Dengan asesmen formatif, kita bisa segera mengetahui jika ada siswa yang mengalami kesulitan pada topik tertentu. Ini memungkinkan kita untuk memberikan intervensi tepat waktu. Yang ketiga, memberikan umpan balik, baik kepada siswa itu sendiri maupun gurunya. Siswa bisa mengetahui di mana mereka harus memperbaiki diri, sedangkan guru bisa mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang telah digunakan, sehingga mereka bisa merancang untuk pembelajaran berikutnya. Yang keempat, mendorong motivasi belajar. Nah, asesmen ini sendiri juga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, terutama ketika diberikan dengan cara yang mendukung pembelajaran aktif dan reflektif. Selanjutnya, asesmen untuk pembelajaran atau assessment for learning. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep asesmen untuk pembelajaran. Berbeda dengan asesmen yang berfokus pada pengukuran nilai akhir, asesmen ini bertujuan untuk mendukung proses belajar siswa itu sendiri. Asesmen untuk pembelajaran melibatkan siswa dalam proses asesmen itu sendiri. Misalnya, dengan penilaian diri atau penilaian rekan sejawat. Ini membantu siswa untuk lebih memahami proses belajar mereka, mengidentifikasi kelemahan mereka, dan mengambil langkah untuk memperbaiki. Dengan cara ini, asesmen menjadi alat yang sangat berguna untuk melibatkan kualitas belajar. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip asesmen yang efektif. Untuk memastikan apakah asesmen itu berfungsi dengan baik, ada beberapa prinsip asesmen yang harus dilakukan atau perlu diperhatikan. Yang pertama, ada yang namanya validitas. Asesmen harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika kita ingin mengukur pemahaman konsep, asesmen harus dirancang untuk mengetahui pemahaman, bukan sekedar menguji hafalan. Yang kedua, reliabilitas. Asesmen harus konsisten. Jika siswa diuji pada waktu yang berbeda dengan soal yang setara, hasilnya harus tetap sama. Yang ketiga, adil dan inklusif. Asesmen harus mengakomodasi keragaman siswa, karakteristik siswa, baik dari segi kemampuan, latar belakang, maupun kebutuhan khusus. Nah, ini penting agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Yang keempat, ada transparansi. Kriteria penilaian harus jelas dan dipahami oleh siswa. Dengan begitu, siswa akan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan dinilai. Nah, berbagai bentuk asesmen, beberapa bentuk asesmen yang bisa digunakan. Yang pertama, ada yang proyek. Siswa bekerja secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, ada namanya portofolio. Artinya kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada observasi. Guru mengamati siswa dalam situasi pembelajaran nyata untuk menilai keterampilan dan perilaku tertentu. Selanjutnya ada presentasi. Siswa mempresentasikan pemahaman mereka tentang suatu topik di depan kelas. Dengan menggunakan berbagai bentuk asesmen ini, kita dapat menilai siswa secara lebih komprehensif dan holistik. Ya, Bapak Ibu guru hebat,
Di dalam proses pembelajaran, salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita merancang sebuah asesmen. Penilaian yang baik tidak hanya membantu kita mengetahui sejauh mana siswa memahami materi, tetapi juga dapat memotivasi mereka untuk belajar lebih giat lagi atau belajar lebih baik lagi. Di sesi kali ini, kita akan membahas praktek baik dalam merencanakan asesmen yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang pertama adalah menentukan tujuan asesmen itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai merencanakan asesmen, langkah pertama yang penting adalah menentukan tujuan asesmen. Apa sih tujuan kita melakukan asesmen? Pastikan tujuan asesmen itu selaras dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, apakah kita ingin mengukur pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, atau keterampilan praktek? Jika kita sudah jelas dengan apa yang ingin kita capai, asesmen yang kita buat akan lebih mudah dan lebih terarah. Ingat, tujuan asesmen seharusnya memberikan gambaran yang tepat tentang pencapaian belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana kita memilih jenis asesmen yang tepat. Selanjutnya kita memilih jenis asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa contoh jenis asesmen meliputi formatif yang digunakan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya, ada yang namanya asesmen sumatif, yang biasanya dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa. Yang ketiga, asesmen kinerja, di mana seperti proyek atau presentasi, di mana asesmen ini digunakan untuk mengukur keterampilan praktis dan aplikasi konsep. Penting untuk memilih asesmen yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya adalah mengembangkan kriteria penilaian yang jelas. Praktek lainnya dalam merencanakan asesmen adalah membuat kriteria penilaian yang jelas. Kriteria ini sebaiknya disusun dalam bentuk rubrik yang mendetail sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Rubrik ini juga memudahkan guru untuk memberikan penilaian yang objektif kepada siswa. Misalnya, dalam tugas menulis esai, rubrik dapat mencakup aspek-aspek seperti pertama, menjelaskan argumen, penguasaan materi, dan ketepatan tata bahasa. Dengan demikian, siswa memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka akan dinilai. Selanjutnya adalah menciptakan asesmen yang inklusif dan beragam. Jangan lupa untuk mempertimbangkan keragaman siswa. Dalam merencanakan asesmen, siswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga asesmen yang baik harus inklusif dan memungkinkan setiap siswa untuk sukses. Kita bisa menyusun asesmen yang memberikan gambaran berbagai pilihan kepada siswa. Sebagai contoh, memberikan pilihan antara menulis esai atau membuat presentasi video, sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan kekuatan mereka. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun. Setelah asesmen selesai dilaksanakan, jangan lupa memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang baik adalah yang spesifik, langsung pada poin-poin yang perlu ditingkatkan, dan juga memberikan apresiasi terhadap usaha siswa. Dengan umpan balik, siswa dapat lebih memahami kelemahan dan kekuatan mereka, serta termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Nah, kita sampai di sesi terakhir. Di era pendidikan saat ini, kita dituntut untuk melihat
asesmen sebagai bagian dari perjalanan belajar, bukan sekedar akhir hasil atau hasil akhir dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kita bisa membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang lebih menyeluruh. Asesmen adalah bagian integral dari proses belajar, yang tidak hanya berfungsi untuk menilai siswa, tetapi juga mendukung perkembangan siswa dan kemajuan siswa. Dengan merancang asesmen yang baik dan efektif, kita bisa membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pemahaman ini bisa memperkaya pendekatan kita dalam merencanakan sebuah asesmen. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Om Shanti 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 Om.